kabarnya. Oke, siap Kak. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Yeay. Sebelum mulainya kita yel-yel dulu Oh ya. iya, Kak? lihat. Oke, boleh Kak. Kak Sin coba ya, Kak Sin yang tes ya. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Adik-adik, ada sukacita kan hari ini buat ibadah? Ada Kak. Nah, lagu kita yang pertama itu judulnya Sungai Sukacita. Wah, adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Oke. Silakan Kak Felis. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sikap berdoanya gimana? Saya siap berdoa. Tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat serta kuat yang baru. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan berkati kami, memberkati pemusik, memberkati liturgos, memberkati PF, dan memberkati adik-adik pelayan yang akan ikut ibadah. Tuhan memberkati sehingga ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Ku diberikan kidung baru. Tahu semuanya kan? Tahu pastinya ya. Betul, tahu pastinya kan ya, Kak, ya? Silakan Kak Felis. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapin dulu Alkitabnya. Nah, kakak kalian udah siap nih, tinggal adik-adik. Sudah siap? Kita buka dulu baca Alkitabnya, terambil dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kakak ulangi lagi. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita doa dulu ya, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Adik-adik Tuhan sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, kakak layan Tuhan. Kami semua Bapak, Engkau berkati Bapak. Kiranya apa yang kami sampaikan Tuhan kepada adik-adik yang di rumah Tuhan atau di mana mereka berada Tuhan lewat daring ini Tuhan, kiranya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirman atas kami Tuhan, kami siap mendengarkan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayo mari kita berdiri. Kita baca silih berganti ya Kak ya. Oh, iya. Di ayat 4-nya kita bersama-sama ya Kak. Oke. Dari Kak Felix dulu, baru Kak Siren dan juga Kak Siren. Oke. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sama-sama ya Kak. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diberitakan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk adik-adik. Silakan duduk. Sebelum Kasih mulai, Kasih mau nanya kabarnya kakak-kakak dulu. Kakak, kabarnya gimana? Wah, kita baik banget Kak, dan semangat banget Pas begitu. semangat. Luar biasa pasti. Kakak Sin juga harap adik-adik yang di rumah baik-baik ya, sehat-sehat ya. Kasih mau nanya, sebelum mulai ceritanya, Kasih ada pertanyaan. Wah, pertanyaan apa nih Kak? Apa ya? Aduh, apa ya? Apa ya? Jangan susah-susah ya Kak. Bisa pasti jawab. Ya, Apa nih Kak, apa nih? Kasih mau tanya, perbedaan percaya sama mempercayai itu apa ya? Kayaknya sama loh Kak, padahal mempercayai sama percaya. Tapi kayaknya beda deh Kak. Coba Kak Siren, perbedaannya apa Kak? Kalau yang aku tahu ya Kak, Ya. kalau misalnya percaya itu kita cuma percaya, tapi kita nggak melakukan dalam tindakan. Jadi kita hanya percaya ya percaya. Misalnya aku percaya percaya Tuhan. Aku lihat Kak Cynthia ya, aku ikut-ikut aja, aku ikut-ikut percaya sama kayak Kak Cynthia. Kalau misalnya mempercayai, berarti kita juga melakukan dalam tindakan kita sehari-hari Kak. Oke. Begitu. Oke. Hari ini kan ada pembacaan kita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus turun dari bukit, ada ya ya kan ada ceritanya Tuhan Yesus turun dari bukit kan. Turun dari bukit. Terus ada orang yang berlari, seorang sakit kusta. Iya. Adik-adik kan mikir, Kak, itu sakit kusta itu sakit apaan sih Kak? Iya betul Kak. Kakak ada yang tahu nggak sakit kusta itu sakit apa? Kalau aku tahu sih cuma sakit kulit sih Kak. Oh iya, sakit kulit. Sakit kulit terus kulitnya tuh luka-luka gitu. Kelupas gitu. Iya. Ya, kalau adik-adik sakit kusta itu yang kakak-kakak baca itu sakit kulit, terus kulitnya itu kayak ngelupas gitu. Keluar cairannya gitu. Keluar cairannya. Nah, pada saat Tuhan Yesus turun dari bukit, seorang yang sakit kusta menghampiri Tuhan Yesus. Seharusnya kan kalau di zaman Yahudi, bangsa Yahudi itu orang yang sakit kusta itu Kak diasingkan. Wah, kenapa diasingkan Kak? Karena menurut mereka itu kayak kutukan gitu loh. Oh. Jadi orang Mereka nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu orang banyak. Tetapi seorang yang sakit kusta ini karena dia mendengar ada Tuhan Yesus, dia lari, dia ketemu sama Tuhan Yesus, dan apa yang dikatakan sama orang yang sakit kusta itu? Ada di bacaan kita tadi sih Kak. Ayat yang kedua. Ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang sakit kusta itu punya mempercayai Tuhan Yesus. Wah, Bukan sekedar percaya, tetapi dia juga mempercayai. Kenapa mempercayai? Karena dia melakukan, dia berlari kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dia tanpa ragu gitu ya, tanpa ragu berlari dengan Tuhan. Karena dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan banyak orang. Nah, adik-adik ada juga dalam bahasa Inggris Tuhan itu Lord. Oh, ada kan? Ada istilah Lord of the Lord. Ya. Tuhan di atas Tuhan. Nah, itu artinya Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa di atas segalanya. Apapun yang adik-adik hadapi, apapun itu, bawa kepada Tuhan Yesus. Seperti
orang kusta itu dia mempercayai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, bukan sekedar percaya ya, tapi mempercayai. Nah, adik-adik juga percaya kan kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dunia ini? Kakak percaya nggak? Oh, percaya Pasti banget percaya. Kak. Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan COVID. Betul, Dunia ini dari pasti. COVID, pasti percaya kan? Amin, pasti. Tapi jangan hanya sekedar percaya. Kalau percaya kan cuma percaya Percaya. aja, tapi kan mempercayai ya kan. Kalau mempercayai itu kan, kalau mempercayai Tuhan Yesus, adik-adik harus hidup taat, rajin berdoa, harus patuh. Iya, betul. Nah, katanya kan kalau mempercayai Tuhan sanggup menyembuhkan dunia dari COVID. Nah, yang harus adik-adik lakukan itu apa aja? Kita harus tetap diam di rumah, terus ikut sekolah dari daring, terus kita juga jangan lupa berdoa dan patuh sama orang tua mungkin Kak. Iya, jangan lupa juga pakai masker ya. Iya betul, kalau keluar pakai masker. Itu dan menjaga jarak, Iya, mencuci tangan. Nah, itu salah satu cara untuk mempercayai pemerintah. Kita juga percaya pemerintah Iya kan? betul Kak, karena pemerintah itu pasti udah kasih yang terbaik buat kita. Dan pemerintah juga adalah wakil Allah kan? Iya, betul. Wakil Allah di dalam Allah. dunia itu kan pemerintah ya. Iya. Nah, jadi kalau adik-adik mempercayai Tuhan Yesus, adik-adik juga mempercayai pemerintah kan supaya COVID-nya bisa selesai ya. Betul. Adik-adik mau kan Ketemu dengan teman-teman yang lain, lain, mau kakak kerja lain. bareng, mau Kakak kerja, lain. mau ke sekolah ketemu teman-teman kan. Iya, betul. Nah, adik-adik ketika kita belajar tentang orang yang sakit kusta ini, kita belajar tentang bahwa ketika kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan Yesus pasti bertindak. Betul. Tuhan Yesus pasti kuasanya kasih nyata di Iya, dalam dalam kehidupan kita. Dan adik-adik kakak kasih contoh ketika mempercayai kan, ketika adik-adik sakit, Iya. nah adik-adik sakit Betul. kan berdoa kan sama Tuhan Iya. Yesus, berdoa terus minum Minum obat-obat, iya. makan yang bergizi. Iya, betul. Itu kan salah satu cara untuk menyembuhkan, bukan hanya berdoa saja Bukan hanya kan, berdoa, tapi ada usaha. ada Ada usahanya. usaha. Sama ketika kalau ada contoh lagi Kak. Contoh lagi, kalau misalnya kita mau ulangan Oh sih iya, Kak. terus gimana? Kita kan kadang-kadang suka lupa nih. Kita sudah belajar, harusnya aku dapat nilai bagus tapi kita nggak berdoa. Wah, berarti kita nggak Nah, percaya itu. itu. Usaha aja nggak bisa berarti, Kak. Betul Kak. Jadi kita harus benar-benar berdoa dan berusaha. Sama juga kalau cuma kita berdoa tapi nggak belajar, Iya. kita maunya nilainya, aku pengen dapat nilai 100, Iya. tapi cuma berdoa, ya Tuhan aku Kalau pengen semalam dapat nilai suntuk 100, gitu kan? semalam suntuk, semalam suntuk Tapi nggak belajar. Ya, Tapi nggak belajar juga ya, sama aja. Tuhan itu melihat usahanya kita Iya, kok adik-adik. betul. Yang penting kita berusaha, kita taat sama Tuhan. Iya, kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dan kalau di rumah itu kan, kalau wakil Tuhan itu kan orang tua Iya, juga orang tua, kan. jangan lupa. Kita juga harus taat kepada orang tua, harus Iya. dengar-dengaran. Kalau disuruh langsung mau. Nah, jangan sebentar mah lagi main game, PUBG. Masih mau nembak ini, masih mau nembak. Padahal mamanya udah kepepet loh. Iya, padahal itu masakannya udah tinggal tunggu garam aja kayak garam, gitu. iya Kan? garam. Tapi kita masih kayak PUBG tunggu mati kan, tunggu mati. Oh iya. Terus kalau misalnya yang sekarang kan lagi gencar-gencarnya 3M kan, yang tadi kita udah bahas itu. Iya, loh. betul. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mungkin kan ada adik yang malas-malas ya. Iya. Aduh Kak, sumpah loh kalau pakai masker. Ribet Kak. Nanti aku nggak bisa lihat wajah temanku. Masa aku harus pakai masker terus? Iya, lagi habis naik sepeda ngos-ngosan. Wah, Betul Kak. Terus kalau suruh cuci tangan, Kak nanti tangannya kering Kak. Iya betul. Oh, iya. Karena keseringan Sering cuci ya. tangan pas bilang, aduh males aku Kak. Iya. Terus menjaga jarak kan namanya Iya, juga betul. adik-adik kan pengennya ngumpul Dekat. bareng, Iya. dekat-dekatan bareng, Seru-seruan bareng, seru-seruan gitu kan, main bareng. bareng. Tapi harus menjaga jarak. Hmm. Tapi itu penting adik-adik. Iya penting. 3M sekarang itu penting. Jadi adik-adik kita belajar ya hari ini untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ketika adik-adik mempercayai hidup adik-adik kepada Tuhan Yesus, otomatis adik-adik pasti taat, Iya. patuh pada perintah-perintah Tuhan Yesus dan juga orang tua. Iya. Dan pasti patuh sama pemerintah yang Oh iya, oke, pemerintah. sekarang sedang COVID seperti ini. Oke, ada mungkin yang ditambahkan kakak-kakak? Sudah sih Kak, kayaknya adik-adik juga udah paham pasti Pasti, ya. Kak. Dah, Oke, kajian. oke. Oke, karena kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu yang cerah ini Tuhan boleh mengajarkan kami untuk selalu mempercayai Bapa dan selalu mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat dan selalu mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, baik juga orang tua ataupun guru yang mengajarkan kami ya Bapak. Ya Bapak, kami juga tak lupa untuk berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Di awal Januari ini banyak sekali bencana yang datang, tapi kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan bangsa kami ini Tuhan, dan Tuhan juga pasti akan memulihkan kami dari COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya di hari esok atau di kapanpun itu yang kami tidak tahu waktunya, kami dapat berkumpul, bermain bersama dengan teman-teman, datang ke gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati kami dan keluarga, adik-adik layan, berkati juga orang tua dari adik-adik layan, dari pendidikan adik-adik layan ketika mereka mengikuti kuliah sekolah yang daring. Tuhan yang boleh memberkati juga orang tua dalam pekerjaan mereka yang harus keluar rumah. Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi mereka ya Bapak. Berkati juga kami, kakak-kakak layan, dalam pelayanan kami Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapak yang boleh memberkati. Kiranya Tuhan setiap program dalam kakak-kakak layan ini kami dapat menjalankannya dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tak lupa kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Benowo Surabaya. Bapak yang boleh memberkati, Bapak yang boleh menjaga kami Tuhan, dari yang paling atas hingga kami yang paling bawah jemaat-jemaat Bapak yang boleh memberkati, Bapak yang boleh menjagai kami Tuhan. Dan kami tutup doa ini dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kepada kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang kita merespon firman Tuhan dari KC, Aku Mau Mengerti. Seperti biasa, persembahannya adik-adik dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan persembahan Pelekat PA tanggal 24 Januari 2021 dan diberikan kepada orang tua, dan orang tua akan menyerahkan kepada gereja. Oke, untuk lagu persembahan kita betapa kita dah bersyukur. Silakan berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas semua berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dalam pelayanan-Mu, terlebih khusus dalam pelayanan di gereja kami GPI Bebedo. Berkati juga adik-adik yang telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, karena ibadah kita hari ini akan selesai, sebelumnya kita akan bernyanyi lagu Si Hamba. Adik-adik berdiri ya. Sia hamba ku kanyen Engkau, 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 sia hamba, oh sia hamba ku kanyen Engkau, sia hamba. Sia hamba ku kanyen Engkau. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.